Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Sofa Sofiatul Makia dengan NIM 857619681. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UT Purwokerto. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang percobaan tegangan dan arus listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat pengantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besaran hambatan. Tujuan praktikum kali ini yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum kali ini, yang pertama ada rangkaian listrik yang telah kita susun, ada kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, air garam, air mineral, dan ada karet penghapus, ada kertas, dan ada tas plastik. Langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi apakah termasuk konduktor atau isolator. Catatlah hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, ada kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, pada kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik atau kayu bersifat isolator. Kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak mengantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil lampu menyala. Hal ini menunjukkan grafit merupakan benda yang bisa mengantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampu tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Pada tas plastik ternyata lampu tidak menyala karena tas plastik merupakan benda yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Kesembilan, ada air kran. Pada air kran ternyata lampu tidak menyala karena air kran merupakan bahan yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Dan yang ke-10, air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala. Artinya air yang tercampur garam dapat mengantarkan arus listrik. Jadi air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat pengantar yang bersifat konduktor. Bahan yang mengantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air kran termasuk isolator.